Tuhan karena pada hari ini kita kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, belajar bahasa Indonesia ya. Kalau gurunya Ibu Rohani berarti pelajarannya bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Salah seorang teman kalian akan memimpin doa. Pada yang bertugas, dipersilahkan. Ke kelas. Cepat. Sebelum belajar kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing berdoa yang baik. Berdoa selesai. Ya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Iya. Di pelajaran yang lalu apa yang sudah kalian lakukan? Produk apa yang sudah kalian hasilkan? Apa? Iklan. Sudah bisa membuat iklan? Sudah. Pakai apa? Aplikasi. Aplikasi apa? Canva. Aplikasi Canva. Menyenangkan menggunakan aplikasi Canva? Menyenangkan. Nah, sekarang kita akan belajar teks eksposisi. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah membuat teks eksposisi? Tidak. Tidak. Nah, di pelajaran ini kita akan belajar membuat teks eksposisi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu unsur-unsurnya, harus tahu strukturnya, dan harus tahu kaidah kebahasaannya. Tidak begitu saja kita membuat teks eksposisi. Harus tahu dulu unsur-unsurnya apa saja. Apa saja unsur-unsurnya. Kemudian apa strukturnya, apa kaidah kebahasaannya bagaimana. Ya? Kalian pernah berpendapat tidak? Pernah mengajukan pendapat?
Misalnya di rumah, "Mak, saya minta uang jajan lebih." Kenapa? Karena apa biasa alasannya kalau minta uang jajan lebih? Karena tidak makan di rumah. Ya, karena jajanannya di sekolah misalnya naik. Yang tadinya harga nasi kuningnya berapa? 3.000. Sekarang sudah 5.000. Jadi kalian mengajukan gagasan, mengajukan pendapat ke mamanya. "Mah, uang jajan saya harus 5.000. Kenapa? Faktanya di sekolah itu harga nasi kuning sudah naik. Nah, itu kalian berpendapat, kemudian ada fakta. Faktanya nasi kuning harganya 5.000. Jadi tidak bisa kalau saya cuma bawa 5.000. Misalnya, ya. Seperti itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu bisa kita temukan di mana? Di mana kita bisa temukan? Selain di buku kalian. Kalau yang lalu iklannya bisa ditemukan di media sosial, bisa di televisi, bisa di radio. Kalau teks eksposisi bisa tidak? Ada tidak teks eksposisi ini di televisi? Ada atau tidak? Ada. Teks eksposisi itu biasanya ada dalam berita, biasanya juga ada di surat kabar, di media sosial banyak. Biasa ada gagasan, kemudian ada faktanya. Misalnya terjadi banjir di mana? Kalau di sini pernah terjadi banjir, kemudian muncul di berita. Biasanya ada teks eksposisi menyajikan pendapat, kemudian diikuti dengan fakta. Karena syaratnya teks eksposisi itu harus ada faktanya. Seperti kalian tadi, tidak bisa apa pendapatnya tidak akan diterima kalau tidak ada faktanya. Minta uang jajan 3.000 harus ada fakta yang disodorkan sama mamanya. "Mak, tidak bisa lagi uang jajan saya 3.000. Kenapa? Karena nasi kuning sudah harganya 5.000. Nah, fakta itu menunjukkan angka. Ya, ada angka. Harganya 5.000. Berarti itu faktanya, bukan rekayasa. Ya, karena fakta itu tidak boleh direkayasa. Ini bukan cerpen, ya. Jadi, teks eksposisi itu adalah, siapa yang bisa menyebutkan dari penjelasan itu tadi seperti apa itu teks eksposisi? Tadi syaratnya ada apa saja? Ada pendapat, kemudian ada faktanya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Namun Ibu mau tanya dulu, sudah siap belajar? Siap. Ibu mau cek sudah siap betul, sudah fokus atau tidak? Kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri dulu. Ibu gerakan, kalian gerakan dan nyanyikan. Marina menari di atas menara. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari atas menara. Menari, Marina di atas menara. Marina, Marijo di atas menara. Oke, terima kasih. Perhatian. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap, 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 semangat. Iya, semangat betul. Ya, coba perhatikan tayangan di depan. Hari ini kita akan belajar kompetensi dasar pengetahuannya itu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian kompetensi
keterampilannya menyimpulkan isi teks, eksposisi, artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, merumuskan unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta dan pola pengembangannya. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Ketiga, menganalisis informasi teks sesuai dengan bagian dalam teks eksposisi. Dan terakhir, menyimpulkan isi teks eksposisi. Jadi ada dua IPK pengetahuan dan ada dua IPK keterampilan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar hari ini, diharapkan melalui pendalaman pendekatan feedback, peserta didik dapat mengenali informasi teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta, dan pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan yang didengar dibaca dengan tepat. Ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan sekilas tentang teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video dalam YouTube.
Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Siap. Semangat. Iya. Sekarang kita bentuk ulang kelompoknya ya. Kita acak. Ibu akan menggunakan diacaknya melalui website. Ini sudah ada nama-namanya. Jadi ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ini sudah 29 ya. Ya, kelompok 1 Jelianti Garisi Ibnu Suryawidana Gimades. Ya, lihat nama-namanya, kemudian pindah ke sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4. Sudah lihat namanya? Boleh berdiri 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini. Intan.
Pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung lagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dan perusahaan atau antara masyarakat lokal dan pemerintah semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun kenyataan ini di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapat asli daerah PAD-nya dengan menebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan di Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, permukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa atau no gambut. Kerugiannya sebesar 3 sampai 4,4 dolar miliar atau sekitar 2 sampai 4 triliun. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan daerah hutan Indonesia. Terima kasih. Kita dulu temannya. Teks yang dibacakan oleh teman kalian tadi disebut dengan teks Eksposisi. Iya, teks eksposisi. Bagaimana syaratnya teks eksposisi tadi? Harus ada? Fakta. Harus ada. Sebelum ada fakta harus ada Gagasan. gagasan atau pendapat. Kemudian
dikuatkan oleh fakta. Yang mana contoh pendapat di dalam teks tersebut? Kalimat mana yang menunjukkan pendapat atau gagasan? Yang mana? Sudah dapat? Sudah. Jika Ya. pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Itu tadi contoh gagasan yang terdapat pada teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Ada pendapat, ada gagasan, tentu ada fakta dalam teks eksposisi. Yang mana contohnya? Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian, pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan gratis loh. Kenapa lu banyak? Sudah menjelaskan dua contoh pendapat dan dua contoh fakta. Apa kira-kira ciri-ciri dari fakta yang kalian lihat tadi? Ciri-ciri faktanya, ada apa di fakta tersebut? Ada? Ada yang tadi Ibu jelaskan di awal, misalnya harganya 5.000. Itu berupa apa? Fakta. Fakta dalam bentuk angka. Ya. Ya, ciri-ciri fakta itu ada data dan ada angka. Yang tadi disebutkan oleh temannya, contohnya selama bulan Januari sampai Oktober 45%, itu kan angka. Ya, kalau Januari dan Oktober bentuk data. Kemudian yang kedua, pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Ada datanya ya, kalau fakta. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi, teks eksposisi itu merupakan karangan dalam bentuk informasi atau pengetahuan yang ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Kalau tidak menarik, tidak akan dibaca. Jadi itu, ringkas, padat, jelas, dan menarik untuk dibaca. Dan syaratnya itu harus ada gagasan dan harus ada apa? Gagasan dan fakta. Yang kedua, siapa yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi. Tadi di definisinya sudah ada ciri-cirinya. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Memberikan informasi atau pengetahuan menggunakan bahasa yang baku berisi tentang sebuah fakta. Ya, yang pertama memberikan informasi atau pengetahuan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Yang baku. ya, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, berisi
dan jelas. Kemudian bersifat objektif, tidak memihak terhadap sesuatu hal. Jadi objektif ya. Selain harus bagus, selain bersifat informasi, selain ringkas dan ringkas, padat dan jelas, juga harus objektif. Pertanyaan selanjutnya, masih ada? Silakan. Mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi? Ya, pertanyaannya mengapa debat digolongkan teks eksposisi? Kenapa dia debat itu? Pernah lihat debat? Pernah? Di mana? Di televisi. Biasanya yang berdebat siapa? Atau kalian pernah berdebat di rumah? Nah, ya, tapi berdebatnya tidak pakai bahasa baku kan? Ada yang di rumah itu bahasa seadanya, bahasa daerah. Nah, kalau sudah pakai bahasa daerah biasanya itu apa masalahnya? Ya. Pertanyaannya, mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi? Siapa yang bisa jawab? Teks eksposisi karena debat menunjukkan fakta untuk pendapat yang disampaikan. Iya, menurut teman kalian debat itu termasuk teks eksposisi karena mendukung pendapatan yang karena debat membutuhkan fakta untuk mendukung pendapat yang disampaikan. iya, karena debat itu membutuhkan fakta. Jangan berdebat kalau tidak punya faktanya. Ya, tadi contohnya kalau minta uang jajan, berdebat sama mamanya. Masa minta uang 5.000? Kenapa? Tidak, cik, saya mau bawa 5.000. Nah, tidak ada faktanya toh. Kalau kalian kasih fakta, faktanya di sekolah itu nasi kuning sudah naik. Bukan cuma BBM yang naik, tapi nasi kuning juga. Toh? Nah, begitu. Jadi, jika kita punya pendapat, kita harus punya fakta. Nah, makanya debat itu dikatakan teks eksposisi karena fakta debat membutuhkan fakta. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Ibu bertanya. Nanti angkat tangan siapa yang bisa jawab. Belum. Ya, ibu bertanya ya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, apa fungsinya fakta dalam teks eksposisi? Ya, Widya. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang didukung dengan data-data yang akurat sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Fungsi fakta itu untuk meyakinkan kepada halayak. Karena kalau tidak ada fakta, orang bisa percaya ya. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau kalian minta uang jajan 5.000 kemudian tidak ada faktanya, ya susah untuk mamanya percaya mau kasih uang 5.000. Jadi harus ada fakta. Jadi manfaat atau tujuan fakta itu fungsinya untuk mendukung pendapat. Kita sudah berpendapat, supaya pendapatnya diyakini harus ada faktanya. Baik anak-anak, tidak ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kalian cermati LKPD yang ibu sudah bagi. Sudah lihat LKPD-nya? Namun sebelum itu lihat dulu kegiatan 32. Kegiatan 32 di halaman 65. Supaya nanti kalian lebih mantap untuk mengerjakan LKPD-nya, kita bahas dulu kegiatan 32. Kelompok 1 baca paragraf pertama. Setelah dituang dari
bumbu, cairan manis tersebut disaring, ditampung dalam tempayan, lalu direbus sampai mendidih dalam waktu lebih kurang 2 jam. Cairan tersebut akan mengental dan berwarna coklat. Selanjutnya diturunkan dan diaduk dengan posisi miring agar menjadi dingin lebih kurang dari 20 menit. Cairan gula merah tersebut siap dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Apa? Yang pertama yang dibacakan teman kalian itu termasuk teks eksposisi atau bukan? Ya, kita dimintai pendapat. Apakah itu termasuk teks eksposisi atau bukan? Tadi sudah tahu kalau teks eksposisi itu harus ada pendapat gagasannya dan harus ada faktanya. Nah, yang dibacakan oleh Wanda tadi itu termasuk teks eksposisi atau bukan? Ya atau bukan? Ya. Ada fakta? Ada pendapat? Berarti bukan. Ya? Ya, yang dibacakan oleh Wanda tadi itu bukan teks eksposisi, melainkan teks. Tadi isinya tentang apa? Tentang cara melakukan. Apa isi teks yang pertama tadi? Tentang apa? Cara membuat gula merah. Berarti itu termasuk teks prosedur, teks cara melakukan sesuatu. Kalau intinya tentang cara melakukan sesuatu itu namanya teks prosedur. Misalnya cara menggunakan setrika, cara memasak mie instan, cara memasak nasi. Itu namanya teks prosedur. Kemudian yang kedua, kelompok 2 baca paragraf 2. Baca nak, itu yang nomor 2. Tadi sudah bagi tugas. Apa yang tugasnya membaca, tugasnya menulis. Ya, apakah teks yang kedua itu merupakan teks eksposisi? Ya atau bukan? Kelompok 2. Ya, ada pendapat? Ada fakta? Ada. Berarti teks yang kedua adalah teks eksposisi. Kelompok 3. Termasuk. Ada faktanya? Ada pendapatnya? Ya, pendapatnya itu pada momentum. Lagi? Pada momentum hari ini kami mengimbau. Ya, kemudian diikuti dengan fakta. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 dibacakan teks yang keempat. Air di mana-mana tidak lancar, penduduk yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sungai-sungai, sampah-sampah memenuhi sungai hingga tersebar. Sedangkan air di daerah
apa? Berarti termasuk. Jadi yang keempat itu termasuk teks eksposisi. 2 hari berturut-turut hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Itu pendapatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, ibu yang bacakan. Teks yang kelima. Perhatikan teks kelima. Salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan berbagai aturan, para pengunjuk rasa tidak dapat melampiaskan rasa ketidakpuasan itu. Karena amarah yang tersalurkan akhirnya menjadi amuk massa. Hal-hal tersebut mengakibatkan berbagai unjuk rasa sering berujung pada anarkisme massa jika aspirasi mereka tidak tersalurkan. Mereka ingin reaksi mereka diperhatikan. Apakah teks tersebut adalah teks eksposisi? Termasuk teks eksposisi atau bukan? Wanda? Bukan. Karena teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi. Sudah pernah belajar teks eksplanasi? Belum. Proses terjadinya sesuatu. Kenapa sampai terjadi unjuk rasa? Itu termasuk teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi itu adalah teks yang membahas tentang proses atau fenomena terjadinya sesuatu. Ya, tapi kita tidak akan membahas tentang teks eksplanasi sekarang. Silahkan kalian lihat LKPD-nya baik-baik, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang pertama itu kalian cari idenya ini, terus pendapatnya, kata-kata pendapat ini. Jadi kalau ada faktanya, kalau tidak ada. Dan yang kedua ini termasuk jenis apa? Ini ada jenis positif, tugas pertama itu mana LKPD? Kalau paragraf deduktif, apa pengertiannya? Wanda, paragraf deduktif, apa yang dapat di Wanda? Ini. Ya. Gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Iya, paragraf deduktif itu kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalau induktif, media. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat
dan bola. Penjelasan merupakan kajian dan Komandan atau mana? Pengertian pola khusus umum. Desak. Pengertian pola ilustrasi. Kadek Juliata. Tidak masuk? Dwi Saputra. Pengertian pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan tersebut kesesuaiannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pengetahuan atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Tepuk tangan untuk teman kalian. Kita ya mengerjakan LKPD-nya? Ya. Silakan dikerjakan. Dikoneksi dia punya.
Sudah selesai yang lain. Ya, setelah ini kita akan mengisi penilaian ya. Jawab soal. Waktunya habis. Sudah ya? Ya. Yang akan mempresentasikan pertama adalah kelompok 1. Halo. Perhatikan temannya ya. Kalian nilai di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. dan indikatif. Mereka memanfaatkan ada untuk memperkaya diri mereka. 2. Bersama kepala sekolah dan guru sekolah yang baik. Misi ini membuat bersama siswa pun dapat belajar dengan pokok itu tidak banyak mencapai dalam satu saya bisa dikalami karena prosesnya dapat kali terlihat sebagai dalam jalan pemerintah menentukan perampilan mereka. 2. Biasakan pada sekolah dapat membuat hubungan siswa dan guru harmonis. Faktor 2 mendapat program aktif dan prestasi. Bukan hanya sebarang program ini berdasarkan gagasan atau wawasan pertama. Saat ini pasar animasi remaja yang tidak bisa di Amerika ke Jepang. Keberadaan sudah biasa jenis paragraf campuran. Paragraf 2 diklasifikasikan akan ada ini akan langsung sebut pasarnya baru kali pertama kegiatan digelar. Apalagi kegiatannya tidak hanya berkembang ke
lebih banyak mengurangi buat anak-anak dan tim tidak terbuka dan mereka acara tersebut pada Ya, tepuk tangan. Jadi, dalam penulisan bahasa Indonesia, mau teks eksposisi, mau teks eksplanasi, maupun teks yang lainnya harus menggunakan bahasa yang baku. Yang baku itu bagaimana? Tadi saya perhatikan di sini dari kelompok 1 kekurangannya ya, kelebihannya sudah tepat, ada pokoknya sudah tepat, pendapatnya sudah tepat, namun cara penulisannya dalam penulisan bahasa Indonesia itu tidak boleh disingkat seperti yang, tidak boleh jadi YG ya. Ada aturan-aturan yang membolehkan disingkat seperti gelar dan lain sebagainya. Sampai saat ini yang itu belum boleh disingkat jadi YG. Paham ya? Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Beri semangat dulu kelompok 2. Putra-putri Indonesia hanya mementingkan diri sendiri. Pendapat lebih banyak yang mementingkan diri sendiri dan golongannya saat sudah berkuasa. Fakta, mereka benar-benar memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkaya diri. Nomor 2, ide pokok kerjasama kepala sekolah dan guru sekolahku amat baik. Pendapat, guru mata pelajaran dapat melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Fakta, visi ini membuat hubungan siswa dan guru juga berjalin optimis. Jenis nomor 1 paragraf campuran, jenis nomor 2 paragraf induktif. Oke, beri tepuk tangan dulu pada kelompok 2. Ya, Ibu suka dengan suaranya yang lantang. Yang lain juga suaranya nanti lantang ya. Selanjutnya kelompok 3. Pendapat kondisi ini membuat hubungan siswa dan guru juga terjalin harmonis. Fakta, kondisi ini membuat hubungan siswa dan guru terjalin harmonis. B. Tentukan jenis paragraf satu, jenis paragraf campuran. 2, jenis paragraf induktif. Sekian, terima kasih. Ya, berikan aplausnya. Selanjutnya kelompok 4. Jawaban yang nomor 1, ide pokok tidak banyak putra-putri bangsa Indonesia yang bisa diteladani karena prestasinya. Pendapat nomor 1, lebih banyak yang mementingkan diri sendiri, tim dan golongannya. Fakta, hal itu terlihat sekali dalam jajaran pemerintahan, birokrasi, legislatif, dan legislatif. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang untuk memperkaya diri. Jawaban yang nomor
kerjasama kepada kepala sekolah dan guru-guru sekolahku akan baik. Pendapat nomor 2, kerjasama kepala sekolah dengan membuat hubungan siswa dan guru terjalin dengan sangat positif. Fakta nomor 2, sehingga siswa dapat melaksanakan pelajaran dengan aktif, penuh prestasi. Ya, berikan aplausnya. Ya, Ibu lihat dari presentasinya, punya kalian rata-rata sudah paham apa itu teks eksposisi. Tinggal penulisannya yang rapi ya. Kemudian kata-katanya jangan disingkat. Yang tidak boleh disingkat jangan disingkat seperti tadi. Yang sebagai disingkat SBG itu tidak tepat ya. Kemudian tulisannya lagi huruf kapitalnya. Pertama menulis pakai huruf kapital atau huruf besar. Kemudian di akhir kalimat ada titik. Ini rata-rata di awal kalimat pakai huruf kecil. Harusnya di awal kalimat itu huruf kapital. Kemudian yang bagian B, paragraf apa yang pertama? Campuran. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Oke, tangan untuk kalian siapkan kertas lembar. Kita ada asesmen ya. Menjawab soal. Soalnya ada di depan. Tinggal kalian tulis jawabannya. Tugas mandiri ya. Mandiri. Semuanya kumpul. Bukan ya. Soalnya ada 4. Untuk menulis pengetahuan kalian hari ini, sudah pahamkah tentang teks eksposisi? Kalau benar semua berarti paham. Ya, tidak selamanya jawabannya. Satu. Langsung jawabannya nak. Tulis nama. Nomor 1 misalnya jawabannya A, 1A. Langsung jawabannya. Dua. Jadi kalau misalnya benar semua dapat 100. Kalau satu salah berarti 75. KKM Bahasa Indonesia itu 70. Berarti kalau 3 benar sampai KKM. Tapi kalau cuma 2 benar berarti tidak sampai KKM-nya. Ya? Cuma dapat 50 kalau 2 benar. Kalau 2 benar berarti tidak tuntas.
dan harus mengulang remedial, ya. Sudah nomor 2? Belum. Sudah? Sudah selesai, boleh kumpul. Kumpul sama satu kelompoknya saja ya, yang presentasi. Sudah? Kumpul sama ketua kelompok. Ya, kumpul nanti. Nama. Ya, kumpul saja ya di tukang kelompoknya. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baiknya seperti apa? Ya? Luar biasa. Kalian paham pelajaran hari ini? Ini paham? Ya? Kalau Andri paham? Ya, pelajaran kita selanjutnya itu adalah menelaah, struktur, dan kaidah bahasa teks eksposisi. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran